Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Muhammad Tito Karnavian PhD, para anggota Dewan Pengarah BRIN, khususnya Sekretaris BRIN, Bapak Sudamek, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Laksamana Handoko, para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, baik yang hadir secara daring maupun secara luring, para hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka menghadiri kick-off dari pembentukan pembentukan BRIDA di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari BRIN yang akan dilaksanakan hari ini. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kebijakan pemerintah dalam pembangunan manusia dan kebudayaan diarahkan untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan memiliki karakter Pancasila. SDM unggul adalah SDM profesional, tentu saja juga produktif, inovatif, memiliki kemampuan daya saing yang kuat, dan berkepribadian Indonesia atau berjiwa Pancasila. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua BRIN maupun Bapak Mendagri tentang betapa pentingnya menyiapkan SDM unggul ini terutama untuk menyongsong Indonesia Emas yaitu tahun 2045. Sebagaimana juga kita tahu bahwa kita sekarang ini adalah sedang proses menuju ke puncak bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Setelah tahun 2030 nanti kita akan bergeser menuju ke aging population, yaitu penduduk menua. Sehingga tahun 2045 itu kita sudah tidak lagi panen penduduk bonus demografi, tapi sebetulnya kita sudah memasuki aging population. Karena itu waktunya sangat pendek kalau kita ingin betul-betul mengambil momentum bonus demografi ini untuk bisa menghasilkan generasi produktif yang juga mampu memberikan sumbangsi kepada negara secara produktif juga. Usia produktif belum tentu bisa produktif, bekerja secara produktif, dan belum tentu juga bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa ini dalam arti yang produktif juga. Produktivitas momentum bonus demografi ini akan menentukan apakah kita akan bisa melakukan lompatan menjadi negara maju, atau kita akan terjebak di dalam apa yang disebut dengan middle income trap, yaitu pendapatan mertanggung. Pendapatan mertanggung memang ini hanya satu ukuran saja negara itu maju atau tidak maju. Pengertian pendapatan mertanggung itu kaya tidak, miskin juga tidak, tetapi lebih mudah jadi miskin daripada jadi kayanya. Itulah middle income trap, dan itu adalah harus dihindari oleh semua negara, terutama mereka yang mengalami bonus demografi. Kenapa? Karena bonus demografi ini tidak berkali-kali datang, bahkan mungkin kita harus menunggu sekian ribu tahun lagi untuk menyongsong era bonus demografi lagi ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh bonus demografi yang bisa kita katakan berhasil, yaitu Jepang. Jepang sekarang adalah negara yang sudah memasuki aging population. Karena itu di sana penduduknya lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa?
Karena biasanya generasi muda yang produktif ini ya, biasanya kemudian sibuk dengan profesi, dengan pekerjaannya, kemudian tidak ingin memperbanyak jumlah anak. Ya. Bahkan kalau di negara maju kita tahu ada semboyan namanya DING. DING itu singkatan dari Double Income No Kids. Jadi dua-duanya punya penghasilan besar, tetapi ketika kawin ada perjanjian sama-sama tidak akan punya anak. Dia ingin menikmati kehidupan sebagai seorang profesional, dia tidak mau diganggu dengan kehadiran anak. Dan ini sudah menjadi gejala umum di negara-negara maju, termasuk di kota-kota besar di Indonesia. Banyak sekali eksekutif-eksekutif muda yang sukses, laki-laki perempuan, kemudian dia berjodoh tapi sepakat untuk tidak punya anak. Dan ini menyebabkan nanti angka pertumbuhan penduduk akan rendah, dan itulah menjadi ciri khas negara yang sudah memasuki bonus demografi, kemudian nanti akan diisi dengan penduduk tua, sementara yang muda tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Itulah namanya aging population. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa risiko dari aging population kalau ini tidak kita siapkan menjadi generasi produktif? Mereka yang produktif ini, kalau dia tidak produktif, nanti menjadi tua. Dan kalau tua dia sudah tidak produktif, dia tidak memiliki celengan, tidak memiliki saving, tidak memiliki tabungan untuk hari tuanya, maka nanti hidupnya akan tergantung kepada negara. Dan negara akan terbebani, dan itulah yang disebut dengan middle income trap. Karena itu tantangan kita sebetulnya Indonesia ini sangat berat memanfaatkan momentum bonus demografi ini. Satu sisi kita harus memperkuat kemampuan SDM kita, baik dari segi karakter maupun penguasaan teknologi dan pengetahuan, agar dia bisa menjadi penduduk muda yang berusia produktif dan siap untuk memasuki dunia produktif. Tetapi kalau ini tidak disiapkan lapangan kerja yang produktif, maka pembentukan manusia Indonesia ini akan percuma. Dan tantangan kita sekarang terutama adalah kelangkaan lapangan kerja. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah menjadi visi dari Bapak Presiden, maka kita harus betul-betul menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Investasi harus dimasukkan adalah untuk menyiapkan lapangan kerja. Kenapa? Kalau sampai ini tidak tercipta, maka kita akan banyak menyiapkan tenaga yang sudah sebetulnya secara kualitas, moral, mental maupun technological know-how dia mampu, tetapi tidak tersedia, maka juga akan sia-sia. Dan kita tahu bahwa angkatan kerja kita sekarang ini jumlahnya sekitar 141 juta, dan dari 141 juta itu selama musim COVID kemarin 9 juta adalah berstatus penganggur. Sementara tiap tahun kita akan menghasilkan generasi produktif baru, tamatan perguruan tinggi itu sekitar 1.300.000 per tahun, dan tamatan SMA, SMK, dan aliyah itu sekitar 3.600.000 itu yang bisa masuk perguruan tinggi itu hanya sekitar 1.800.000. Jadi ada sekitar 1.600.000 lulusan baru dari SMA dan sederajat, dan 1.300.000 lulusan perguruan tinggi yang masuk dunia kerja. Dan kalau ini kita tidak siapkan minimum 3 juta lapangan kerja per tahun, maka kita akan menghadapi persoalan yang sangat pelik dalam rangka menyongsong Indonesia Emas itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa ini perlu saya sampaikan? Ini kembali jawabannya adalah kepada pentingnya riset. Sebetulnya riset tidak hanya berkutat pada aspek-aspek ilmu pengetahuan murni, tetapi juga ilmu pengetahuan yang sifatnya praktikal atau terapan. Dan saya rasa dibentuknya BRIDA terutama adalah untuk mensupport bagaimana supaya daerah-daerah siap untuk menata dirinya, melakukan transformasi dalam rangka menyosong 2045 ini. Tidak mungkin pemerintah pusat termasuk BRIN untuk cancut tali wondo mengurusi semua urusan tanpa
keterlibatan tanpa kesadaran penuh dari daerah, baik itu pimpinannya maupun masyarakatnya. Karena pada dasarnya keberhasilan nasional itu adalah merupakan akumulasi atau agregat dari keberhasilan daerah. Apalagi sekarang tadi sudah disinggung oleh Bapak Mendagri bahwa banyak urusan-urusan yang sebatasnya bukan lagi absolut, tetapi usulan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren artinya bahwa urusan itu sudah menjadi urusan berbagi antara urusan daerah dan urusan pusat. Pendidikan misalnya, menurut Undang-Undang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Jadi tidak mungkin pemerintah pusat menjamin bahwa pendidikan akan berhasil dengan tangannya sendiri, tanpa bahkan justru jauh yang paling banyak mestinya adalah peranan dari daerah. Begitu juga riset ini. Riset ini tidak mungkin BRIN akan bisa menjangkau seluruh masyarakat, seluruh lapisan sampai tingkat bawah tanpa ada inisiatif, prakarsa, kemauan keras, passion istilahnya Pak Prof. Tito dari masing-masing daerah itu sendiri. Karena itu menurut saya yang pertama marilah kita bangun passion dulu. Rasa gandrung kita, keranjingan kita terhadap riset. Pemerintah daerah kalau dalam mengambil keputusan seperti yang disampaikan oleh Prof. Tito, kalau berbasis riset, research-based policy, insya Allah tingkat presisinya, tingkat kemujarabannya untuk menyelesaikan persoalan di daerah akan jauh lebih nendang daripada dengan intuisi saja. Saya tetap menghargai kemampuan intuisi para pejabat daerah, tetapi kemampuan intuisi itu kalau dilengkapi dengan research-based pasti jauh lebih manjur di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah itu. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya secara filosofis, riset itu punya 3 problem. Riset, kalau kita yang mengerjakan disertasi, biasanya ini yang selalu ditanyakan oleh pembimbing, yaitu research question atau research problem. Ini problemnya apa risetnya ini? Ada 3 secara filosofis problem riset itu. Pertama yaitu problem ontologi, yang kedua problem epistemologi, dan yang ketiga adalah problem aksiologi. Ontologi itu berkaitan dengan apa yang diriset. Apa yang diriset. Jadi kalau kita mengerjakan disertasi pasti ditanya ini apa masalahnya. Dan kemudian diminta membuat rumusan masalah. Jadi ini justru biasanya 2/3 urusan ketika kita mau bicara tentang riset, itu adalah tentang research. Problemnya adalah tentang problem ontologi, tentang apa ini. Kalau masalahnya sudah jelas dan rumusannya jelas, maka 2/3 urusan riset selesai. Sepertiganya itu baru pada soal yang kedua adalah problem epistemologi, itu soal metodologi. Untuk apa? Bagaimana? Untuk bisa mencari jawaban dari research problem itu adalah problem epistemologi, problem metodologi. Kemudian yang terakhir, dan ini yang sangat penting, yaitu tentang problem aksiologi. Aksiologi itu sering juga disebut dengan problem nilai. Problem nilai. Problem nilai ini adalah problem yang menjawab untuk apa riset itu. Untuk apa riset itu. Dalam konteks ontologi, dalam konteks epistemologi, maka riset itu adalah netral, objektif. Tetapi ketika kita mulai bicara tentang aksiologi, untuk apa? Maka riset adalah subjektif. Riset adalah subjektif. Karena itu sebetulnya tidak ada di dunia ini yang betul-betul objektif. Kita ketika bicara riset tentang atom, kemudian melahirkan bom nuklir, maka itu problem ontologi, problem epistemologi sudah betul. Tapi ketika kemudian kita bicara untuk apa nuklir itu, maka ini adalah problem aksiologi. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, posisi BRIN maupun BRIDA pada konteks apa dan bagaimana itu adalah dunia objektif, realitas objektif. Karena itu sebaiknya tidak boleh ada campur tangan
dalam soal ini, karena ini adalah harus netral. Tidak boleh ada campur tangan, baik itu politik maupun yang bukan politik dalam soal ini. Tapi ketika bicara tentang untuk apa, maka mau tidak mau memang disitulah politik harus ikut. Tidak bisa kemudian atas nama kebebasan akademik, atas kebebasan keilmuan, atas nama kebebasan riset, kemudian bisa melakukan riset apa saja. Tanpa dituntun oleh untuk apa itu sebetulnya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah membangun Indonesia, kita berada di dalam alam Indonesia, kita punya falsafah Pancasila, maka disitulah kehadiran arah riset untuk Indonesia itu sangat diperlukan. Mutlak harus hadir. Untuk kemana, untuk apa riset ini? Tidak boleh sembarang riset tanpa mengabaikan atau tanpa mendulikan nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang harus dijadikan panduan, dijadikan kompas untuk mengarah kemana itu riset akan dibawa. Oleh sebab itu, saya mohon di daerah pun riset-riset ini harus juga diikuti dengan orang-orang harus diarahkan oleh mereka-mereka yang memang paham tentang secara filosofis, tentang nilai-nilai, baik itu nilai-nilai lokal maupun nilai nasional yang ada di tempat itu, agar bisa memberikan arah yang jelas kemana riset itu akan dibawa. Bukan hanya bicara tentang apa risetnya, bagaimana cara merisetnya, tapi untuk apa. Ini harus betul-betul dimantapkan sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena tidak dipayungi oleh suatu tata nilai tertentu, yaitu nilai falsafah kita, kemudian nilai-nilai kecerdasan lokal genius yang diperlukan dalam rangka untuk membawa fungsi dari riset ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekali lagi selamat atas launching Brida untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua dan membawa Indonesia menuju Indonesia yang maju, yang penuh dengan kekuatan sebagai negara modern, dengan tetap bersendikan pada falsafah bangsa yaitu Pancasila, dan tentu saja BRIN kita berharap akan terus memperkuat keberadaan ini. Karena tadi Prof. Tito juga sudah menyampaikan, tanpa riset sebetulnya adalah suatu kebijakan kalau tanpa berbasis riset itu seperti, menurut saya seperti berjalan tanpa arah gitu ya. Tetapi tadi itu riset tanpa ada nilai, tanpa ada bimbingan, tanpa aspek aksiologi juga akan membahayakan perjalanan riset itu sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.